Baik, selamat pagi untuk Bapak dosen dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Kota. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Saya atas nama Roberto Seta, nomor regis 221181034. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama mengenai 8 elemen perancang kota menurut Hamid Sifarni. 1. Tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan rencana 2 dimensi berupa dena peruntukan lahan sebuah kota, di mana ruangan-ruangan 3 dimensi akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Tujuan dan pengelompokan tata lahan ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan dari fungsi lahan dengan pertimbangan optimasi lahan. Kebijakan yang terdapat di dalam tata guna lahan antara lain tipe penggunaan lahan yang diizinkan, hubungan fungsional yang terdiri antara area yang berbeda, skala pembangunan baru, tipe infrastruktur pembangunan yang sesuai untuk dikembangkan pada area dengan karakteristik tertentu. Bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, ketinggian bangunan, keperjalanan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, garis sepadan bangunan, lagam, skala, material, warna, tekstur. Sirkulasi dan parkir. Sirkulasi di dalam kota merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk menstruktur lingkungan perkotaan. Elemen ruang parkir mempunyai pengaruh langsung pada kualitas lingkungan, yaitu sebagai elemen yang memperkuat kelangsungan kegiatan komersial. Dalam perencanaan untuk jaringan sirkulasi dan parkir harus selalu memperhatikan jaringan jalan harus merupakan ruang terbuka, jaringan jalan harus memberikan orientasi pada pengguna dan membuat lingkungan yang legible, kerjasama dari sektor kepemilikan dan privat dan publik. Ruang terbuka. Berdasarkan letak dan macam kegiatan, ada 2 macam ruang terbuka, yaitu public domain, ruang terbuka yang letaknya di luar lingkup bangunan, atau private domain, ruang terbuka yang letaknya di dalam lingkup bangunan. Fungsi ruang terbuka dapat dijadikan sebagai berikut: fungsi umum, tempat bersantai, tempat komersial sosial, komunikasi sosial, tempat pelatihan, tempat menunggu, sebagai ruang terbuka untuk mendapatkan udara segar, sebagai pembatas atau jarak di antara masa bangunan. Fungsi ekologis, penyerangan udara, penyerapan air hujan, pengendalian banjir, memelihara ekosistem tertentu, pelembut arsitektur bangunan. Jalur pejalan kaki. Dalam perancangan jalur pejalan kaki harus mempunyai syarat antara lain keseimbangan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan aman dan luas dari kendaraan bermotor, menyenangkan dengan rute yang mudah dan jelas, mudah menunjukkan segala arah tanpa hambatan. Faktor kenyamanan sebagai fungsi dalam perancangan. Pendukung aktivitas. Hal-hal yang diperhatikan dalam aktivitas support antara lain adanya koordinasi antara kegiatan dengan lingkungan, adanya keragaman intensitas kegiatan, bentuk kegiatan memperhatikan aspek kontekstual, pengadaan fasilitas lingkungan, sesuatu yang terukur, menyangkut ukuran bentuk dan lokasi dan fasilitas. Penandaan. Dalam pemasangan penandaan harus memperhatikan hal-hal berikut. Penggunaan harus dapat mencerminkan, merefleksikan karakter dari suatu area. Penggunaan dan keberadaannya harus harmonis. Pembatas ukuran pandangan agar tidak mendominasi. Ruangan yang memadai dan diatur sedemikian rupa tidak
congkak atau menyilaukan pembatas pengguna lampu hias. Preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal, terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi adalah peningkatan nilai lahan, peningkatan nilai lingkungan, menghindari dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial, menjaga identitas kawasan perkotaan, peningkatan pendapatan dari pajak dan reboisasi. Kesimpulan, menurut Hamid Shirvani terdapat elemen perancang kawasan, yaitu tata ruang lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan ruang parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, preservasi. 5 elemen citra kota menurut Kevin Lucke. Elemen PET adalah jalur di mana pengamatan biasanya bergerak dan melanjutkannya. PET secara mudah dapat dikenali karena merupakan koordinat linier yang dapat dirasakan oleh manusia dan saat berjalan mengamati kota. PET adalah elemen yang penting dalam citra kota. Kevin Lucke menemukan dalam risetnya bahwa jika identitas elemen ini tidak jelas, maka kebanyakan orang meragukan citra kota secara keseluruhan. 2. Elemen tropia. EDGAS adalah elemen linear yang tidak digunakan atau dipertimbangkan sebagai PET adalah pengamat. EDGAS adalah batasan-batasan antara dua wilayah sela-sela linear dalam komunitasnya. EDGAS juga merupakan elemen linear yang dikenali manusia pada saat dia berjalan, tapi bukan merupakan jalur PET. Batasan berupa pantai, dinding, deretan bangunan, atau jajaran pohon, landscape. Batasan juga bisa berbentuk barrier antara dua kawasan yang berbeda. Elemen distrik adalah kawasan kota yang bersifat dua dimensi dengan skala kota menengah sampai luas, di mana manusia merasakan masuk dan keluarnya dari kawasan yang berkarakter berbeda secara umum. Elemen ini adalah elemen kota yang paling mudah dikenali setelah jalur PET, meskipun dalam pemahaman tidak individu bisa berbeda. Sebuah kawasan distrik memiliki ciri khas yang mirip bentuk pola wujudnya dan khas pula dalam batasannya, di mana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Distrik dalam kota dapat dilihat sebagai referensi interior maupun eksterior. Distrik mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat dilihat homogen. Karakteristik fisik yang menentukan distrik adalah kontinuitas tematika yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak ada dua ujungnya. Simpul. Nodes adalah titik spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamatan bisa masuk dan yang merupakan fokus untuk ke dan dari mana dia berjalan. Penanda. Landmark adalah yang bersifat lokal, hanya bisa dilihat di tempat-tempat yang terbatas dan dari jarak tertentu. Ini adalah tanda-tanda yang tidak terhitung dengan toko, pohon-pohon, ruang terbuka perumahan Pondok Indah Matani. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah pertemuan antara sistem dan dampak dari tidak adanya RTH. Dampak negatif dan suboptimasi ruang terbuka hijau berupa menurunnya kenyamanan kota, perumahan, penurunnya kapasitas dan daya dukung wilayah yang
dicirikan dengan peningkatnya pencemaran, menurunnya kualitas air tanah, meningkatnya suhu kota, serta menurunnya kualitas oksigen atau udara bersih di perkotaan atau perumahan. Permasalahan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan Pondok Indah Matani. Minimnya pemanfaatan RTH pada kawasan perumahan Pondok Indah Matani. Misalnya, tidak adanya pemanfaatan lahan kosong pada lokasi, kurangnya kepedulian terhadap pemanfaatan lahan kosong, tidak adanya inisiatif dari pengguna atau pemilik perumahan, tidak adanya kepedulian dari pemerintah setempat, tidak adanya kepedulian terhadap ruang terbuka hijau. Akibat dari beberapa faktor di atas menimbulkan masalah, yaitu kurangnya interaksi sesama penghuni perumahan, tidak adanya aktivitas bersama pada area luar ruangan, tidak adanya tempat bermain anak, menurunnya tingkat solidaritas sesama pengguna, kurangnya area hijau atau area taman sekitar, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Baik, kesimpulan dari permasalahan saya adalah perumahan Pondok Indah Matani adalah tidak menyediakan atau tidak menyediakan ruang terbuka hijau untuk pengguna pemukiman. Minimnya lahan kosong di area Pondok Indah Matani dan juga kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya lahan kosong, pentingnya taman ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan agar menambah kesan solidaritas atau sebagai penanda atau focal point atau sebagai view yang baik dalam sebuah kawasan. Baik, terima kasih. Demikian dari hasil presentasi ujian saya.